Kami hadirkan Ramadan di Mancanegara dan narasumber kita di malam hari ini adalah Yuan Azal Ramadan, mahasiswa di Aarhus University dan juga staf Medcom di PPI Denmark. Inilah Ramadan di Mancanegara. Saatnya kami hadirkan Ramadan di Mancanegara. Selamat malam Mas Yuan. Selamat malam Mbak. Selamat malam waktu Indonesia. Luar biasa, kami semua di Pro 3 dalam keadaan baik. Semoga juga Mas Yuan ya di Denmark dalam keadaan baik juga. Begitu juga pendengar kita di malam hari ini Mas Yuan. Siap Mbak, siap. Iya Mas Yuan, karena juga sudah jauh-jauh ini ya terhubung bersama kami di Jakarta di malam hari ini, boleh kali ya menyapa pendengar kita terlebih dahulu mungkin dengan bahasa Denmark ya, agar kita juga tahu oh ternyata mahasiswa kita juga sudah fasih yang ada di sana dengan bahasa Denmarknya. Silakan Mas. Good afternoon, RRI3 Lutera, ORRI.net Share. Jag heter Yuan Azal Ramadan. Perkenalkan, itu artinya tadi selamat malam. Nama saya Yuan Azal Ramadan. Oke, baik-baik. Ini kalau di Denmark berarti sekarang pukul berapa? Sekarang di Denmark pukul 13.46 Mbak. Oh, masih siang hari ya. Oke, baik-baik. Mas Yuan, kita akan berbincang terkait Ramadan di mancanegara. Jadi saya juga ingin tahu ya, pendengar juga ingin tahu ada tradisi apa sajakah, bagaimanakah juga dengan suasana Ramadan di Denmark begitu. Namun sebelum itu, ini berarti Mas Arha sekarang ada di Denmark dan sudah ada berapa tahun di sana ini? Kebetulan saya di Denmark masih 4 bulan Mbak, karena saya kebetulan datang di Denmark pada tanggal Agustus, pada hari kemerdekaan kita, 17 Agustus 2023. Dan sedang mengemban pendidikan di Aarhus University begitu ya. Mengambil jurusan apa ini Mas kalau kami boleh tahu? Bisa diulangi pertanyaan Mbak? Iya, dan juga sedang mengemban pendidikan di Aarhus University begitu ya. Untuk juga jurusannya Mas kalau kami boleh tahu ini apa? Jurusan saya di Aarhus University di Denmark ini adalah MSc di Chemical Engineering atau MSc di Teknik Kimia, Mbak. Oke, luar biasa, baik-baik. Nah, Mas Yuan, ini karena juga masih awal di Denmark, tapi kepastikan juga sudah tahu ya terkait juga tradisi yang ada di sana ketika bulan Ramadan yang juga dirasakan ya sejauh ini seperti apa saja sih Mas? Mungkin bisa diceritakan kepada kami? Puasa di Denmark ini dari beberapa aspek itu memang berbeda dengan puasa di Indonesia ya Mbak ya. Karena yang pertama waktu puasanya itu makin panjang dari hari ke hari. Definisi makin panjang di sini itu artinya waktu sahurnya itu makin sempit, di mana waktu berbukanya itu makin lama Mbak. Seperti yang kemarin waktu berbukanya itu sekitar 18 atau 18.25. Sekarang waktu berbukanya sekitar 18.39. Di mana untuk waktu sahurnya sendiri dari jam 3 sore, dari jam 3 jam setengah 4 subuh itu sudah selesai. Sekarang waktu sahurnya jam 3.20 subuh sudah selesai. Yang itulah yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, karena mungkin suhunya di sini dingin, jadi bersyukur banget Mbak ya. Jadi saya at least tidak bisa merasakan haus yang bagaimana kalau seperti di Indonesia. Karena suhu di Denmark itu sangat dingin dan alhamdulillahnya itu artinya meskipun kegiatan saya sebagai mahasiswa itu cukup banyak, tetapi untuk haus itu tidak ada halangan. Terus yang ketiga itu lapar dan haus itu sebenarnya bukan halangan, Mbak. Yang bikin susah di puasa di Denmark itu rindu kampung halaman dan sebagainya seperti itu. Karena suasananya itu cukup berbeda. Karena di Denmark Muslimnya itu hanya sekitar 5% dari total penduduk. Di mana dari total penduduk itu pun ketika kita mendatangi tiap masjid untuk berburu takjil ya, budaya asli Indonesia tersebut, itu sebenarnya itu untung-untungan. Jadi kadang-kadang ada, jadi kadang-kadang tidak. Oh gitu, baik. Nah Mas Yuan, bagaimanakah juga dengan toleransi antara umat beragama? Mungkin juga Mas Yuan dengan teman-teman yang ada di sana ya, karena kan juga memang Denmark ini bukan negara yang mayoritasnya adalah Muslim, bahkan tadi hanya 5% begitu ya. Nah ketika teman-teman Mas Yuan ini tahu kalau memang Mas Yuan ini sedang iftar begitu, ini bagaimana mungkin respon mereka Mas?
Kebetulan toleransi di agama di Denmark ini patut dijadikan contoh Mbak ya, terutama di Indonesia. Karena meskipun Muslim cuma 5% seperti yang bilang tadi, mereka tuh sangat respect pada kita yang berpuasa. Jadi pada satu ketika waktunya mereka frokos itu adalah bahasa Denmark untuk makan siang. Mereka itu dengan kesadaran penuh itu izin kepada saya bahwa Yuan it frokos. Saya makan siangnya. Nah, itulah yang menyebabkan saya nanti ketika saya pulang ke Indonesia, saya akan membawa pesan-pesan toleransi ini pada teman-teman saya, pada orang-orang sekitar saya. Jadi ketika sebagai mayoritas, akhirnya saya bisa lebih menghargai apa yang dirasakan minoritas ketika dia rasa kelaparan atau melakukan ibadah keagamaannya, seperti itu. Luar biasa. Nah juga berarti nanti Idul Fitri akan tetap ada di Denmark atau mungkin punya kesempatan untuk pulang kampung, Mas Yuan? Untuk di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen di Denmark, karena kebetulan saya tidak bisa pulang karena ada suatu tugas di kuliah ya, meskipun ada rindu yang harus ditahan untuk bertemu keluarga dan sebagainya, tapi saya sudah bertemu dengan keluarga baru saya, yaitu keluarga PPI Denmark, seperti itu. Nah, seperti apa juga mungkin suasana yang dibangun oleh PPI Denmark, bahkan juga KBRI Denmark juga ya di bulan suci Ramadan ini, Mas? Suasana yang dibangun untuk mungkin banyak kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang semacam buka bersama yang meningkatkan, kalau dalam bahasa Islaminya itu ukhuwah Islamiyah, Mbak, atau saling silaturahmi antara Persatuan Pelajar Indonesia Denmark. Selain itu terkadang selain di PPI Denmark itu ada namanya lagi IMSD, Mbak. IMSD itu Ikatan Muslim Seluruh di Denmark. Nah, IMSD inilah bersama dengan PPI itu kadang-kadang melakukan kajian bersama. Selain tidak hanya untuk namanya meningkatkan silaturahmi, juga meningkatkan ilmu agama. Karena bagi saya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegiatan seperti buka-buka bersama, kajian bersama, dan kegiatan lainnya seperti contoh tartil atau membaca Al-Quran bersama, itu adalah kegiatan yang biasanya dilaksanakan setiap hari oleh PPI Denmark dan IMSD. Baik. Nah, Mas, terakhir silakan mungkin juga ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa ya untuk seluruh pendengar kita di tanah air pada malam hari ini, Mas, dan kita juga doakan semoga Mas Yuan berserta juga seluruh saudara-saudara kita yang ada di sana diberi kelancaran begitu ya untuk menjalani ibadah puasa di negeri orang. Nah, silakan Mas Yuan. Gladelig faste Ramadan ya hadir Yuan and mangetak for Pro 3 RRI today. Oke, luar biasa. Apa itu tadi artinya, Mas, kalau kami boleh tahu? Gladelig faste Ramadan, selamat melakukan puasa Ramadan, dan terima kasih telah mendengarkan Pro 3 RRI hari ini. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Mas Yuan. Selamat malam waktu Indonesia dan juga selamat siang waktu Denmark ya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Terima kasih, Mbak. Ya, padahal itu tadi adalah Mas Yuan Anzal Ramadan, mahasiswa di Aarhus University ya, sekaligus juga staf Medcom dari PPI Denmark, dan kami telah hadirkan Ramadan di mancanegara untuk edisi hari Jumat ini. Demikian telah kita ikuti Ramadan di mancanegara.